وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan, yang memberikan kepada kita rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimudahkan untuk melakukan niat baik. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat darinya, dengan keutamaan darinya terlaksanalah segala macam niat-niat baik. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang merupakan terbaik tauladan, sebaik-baik contoh untuk kita ikuti kepada jalan keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan kita di tempat-tempat yang kita berharap untuk dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk pada dosa besar yang ke-22. Dosa besar yang ke-22 yaitu adalah qati'ut thariq, seorang yang merampok di jalanan, atau dalam bahasa kita ada istilah disebut dengan begal, atau disebut dengan penyamun. Maka ini yang akan kita bahas di dosa besar yang ke-22. Al-Imam Az-Zahabi menyantumkan dosa besar ini terpisah dengan dosa mencuri di pembahasan sebelumnya, karena memang hal ini adalah berbeda jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebutkan kemarin adalah seorang ketika mencuri adalah dia mengambil barang atau harta orang lain di tempat yang tersimpan, itu disebut dengan mencuri. Adapun qati'ut thariq, orang yang melakukan begal, orang yang melakukan perampokan di jalan, atau disebut dengan penyamun, ini adalah orang yang menghadang jalan orang lain, untuk mengambil harta mereka yang terjaga. Orang yang mengambil harta orang lain, orang yang menghalang jalan orang lain untuk mengambil harta mereka yang terjaga, dan biasanya menggunakan senjata. Ini disebut dengan qati'ut thariq atau seorang perampok jalanan, seorang begal atau seorang penyamun. Nah, ini dari definisinya kita sudah dapatkan perbedaan antara qati'ut thariq, tukang begal, perampok di jalan, dengan seorang yang mencuri. Ketika ada perbedaan dalam definisi, tentunya akan ada perbedaan hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi dari definisi itu. Di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dalil pertama, dan satu-satunya dalil yang beliau gunakan di sini tentunya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Satu dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, ma'asyarul ummah, satu dalil yang sangat mencukupi sebenarnya untuk mewanti-wanti setiap siapapun yang ingin melakukan pembegalan, perampokan dan penyamunan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya
balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Keburukan pertama yang didapati oleh orang yang melakukan pembegalan, perampokan di jalan ini, menggunakan senjata ini, mereka disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini keburukan pertama. Mereka disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Keburukan keduanya adalah mereka menghadirkan kerusakan di muka bumi. Padahal Allah mengatakan dalam banyak ayat, innahu la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga kerusakan yang dilakukan oleh orang yang merampok di jalan ini, dan mereka biasanya bertindak ekstrim, melakukan kekerasan, dan itu dilakukan di jalan-jalan yang dilewati oleh manusia, maka mereka adalah orang yang dinamakan dengan pihak yang memerangi Allah dan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka hukumannya apa? An yuqattalu aw yusallabu. Maka dia itu adalah dibunuh. Au di sini artinya dan disalib. Dibunuh dan disalib. Atau dipotong tangannya dan kakinya secara berselingan. Jadi kalau tangan kanan, kakinya kiri, berselingan. Au yunfau minal ardh, atau dia diasingkan, dibuang dari negeri tempat tinggalnya. Zalika lahum khizyun fid dunya. Hukuman selanjutnya adalah kehinaan di dunia dengan hukuman-hukuman yang tadi. Bagaimana di akhiratnya? Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat azab yang besar dan azab yang sangat pedih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ayat ini tentang hukuman orang yang melakukan perampokan di jalan ini, disebutkan adalah dibunuh, disalib, dipotong tangannya, dan disilang dengan kakinya yang lain, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya. Ini adalah bukan hukum yang satu. Dalam artian hukuman ini berbeda karena hasilnya berbeda. Jadi orang kalau melakukan begal di jalan, melakukan perampokan di jalan, itu tidak semua hal mereka lakukan di jalan tersebut. Dalam artian kadang orang merampok itu dia membunuh dan mengambil harta. Kadang dia mengambil harta tanpa membunuh. Maka di sini hukumnya berbeda. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang dia nggak ngambil harta, nggak membunuh, tapi cuma menakuti. Makanya hukumannya berbeda. Bagaimana rinciannya? Rinciannya ditulis di sini. Hukuman bagi tukang begal atau perampokan di jalanan. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Hukumannya dibunuh dan disalib. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, hukumannya dibunuh dan disalib. Kalau dia membunuh tapi tidak mengambil harta, maka dia dibunuh tapi tidak disalib. Membunuh tapi tidak disalib. Yang ketiga, kalau ternyata dia mengambil harta, kebalikan dari yang dua, mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau dia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau kaki kanan, tangan kiri. Kalau kaki kiri, tangan kanan, secara silang. Dan kondisi yang terakhir, kondisi yang keempat, kalau ternyata dia tidak membunuh, tetapi juga tidak mengambil harta, tetapi membuat manusia takut, membuat korbannya tadi menjadi takut, maka hukumannya adalah dia diasingkan dari tempat tinggalnya. Diasingkan di sini maksudnya adalah bukan dipindahkan negerinya, tidak. Dalam artian di sini diasingkan adalah dia dihukum, dipenjara misalnya seperti itu, atau dia dihukum, disekap di sebuah tempat sehingga orang lain aman dari keburukannya. Inilah hukuman bagi orang yang
melakukan begal, penyamun atau perampokan di jalan yang mereka menggunakan senjata atau menakuti manusia, bahkan mereka rela mengambil harta korbannya, bahkan membunuh. Nah, ketika ada seorang korban, dia dapatkan dirinya terancam dengan tukang begal ini, perampokan di jalan ini, maka ketika dia mampu untuk menghindari barangnya diambil dengan cara dia melawan tanpa membunuh, maka dia lakukan itu. Misalnya dia dibegal di jalan, kemudian ternyata dia bisa melawan tukang begal tersebut tanpa harus membunuh, maka dia usir dengan cara tidak membunuh. Tapi kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan harta dan dirinya adalah dengan membunuh tukang begal itu, maka dia tidak masalah membunuh. Sehingga yang kasus yang sempat terjadi di Lombok beberapa bulan yang lalu, yang ketika tukang begal dihukum dengan hukum bidat, tukang begal membegal korbannya, kemudian ternyata korbannya berkelahi dengan tukang begal sampai tukang begalnya mati. Kemudian yang menyelamatkan diri ini siapa tadi? Korban, harus dipenjara, maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam ini tidak benar. Kata Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia misalnya dibegal atau dicuri, kemudian dia membela, ternyata dia terbunuh, maka dia syahid. Tapi kalau dia melawan sampai perampok ini terbunuh, maka dia tidak dihukum. Ini perlu dipahami, masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Zahabi, kata beliau, maka hanya karena menimbulkan ketakutan di jalan saja orang bersangkutan telah melakukan dosa besar. Misalnya mereka buat orang takut, segerombolan anak-anak mungkin atau beberapa orang bawa senjata di tengah jalan menakuti orang. Mungkin dia tidak membunuh korbannya ini, dia tidak mengambil harta mereka, tetapi menakut-nakuti mereka, maka ini disebut dengan dosa besar. Sebatas itu saja sudah dianggap dengan dosa besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang yang baik imannya, maksudnya yaitu orang yang menakut-nakuti orang lain. Maka tidak benar kalau ada misalnya tempat-tempat wisata yang itu tujuannya adalah untuk apa? Menumbuhkan rasa takut. Kadang-kadang ada tempat-tempat wisata yang tujuannya adalah menumbuhkan rasa takut. Maka ini tidak boleh. Tapi aneh juga terkadang orang tersebut bayar untuk pergi ke tempat itu. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Lalu bagaimana kalau dia merampas harta atau melukai orang atau bahkan membunuhnya? Tentunya ini dosa besar yang bercampur aduk dengan dosa besar yang lain. Bila demikian, maka dia telah memperlakukan banyak dosa besar. Terlebih lagi umumnya mereka yang merampok tersebut adalah orang yang tidak salat. Bahkan mereka menggunakan hasil rampokan tersebut untuk perbuatan dosa besar yang lain seperti minum-minuman keras, berzina, berjudi dan seterusnya. Maka ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai. Yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, ini ditulis penting. Kalau seorang itu berbuat dosa, maka yakinlah pasti ada dosa lain yang menyertai. Kalau seorang itu berbuat dosa, pasti ada dosa lain yang menyertainya. Karena apa? Kaidahnya dosa itu memanggil apa? Saudarinya. Dosa itu memanggil saudarinya atau memanggil kawannya. Jadi tidak mungkin seorang itu melakukan dosa ini kecuali ada sebelumnya sudah ada kesalahan yang terjadi. Ini umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini haruslah kita perhatikan. Hukumnya tidak sama dengan mencuri, bahkan dia adalah lebih besar daripada dosa mencuri tersebut. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal atau 3 pembahasan kita ambil hari ini. Semoga walaupun penjelasannya secara cepat tapi bisa dipahami dan diambil banyak faedah. Semoga itu bermanfaat bagi kami dan kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal saleh, menerima amalan kita, menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan hati kita hari demi hari semakin suci dan bersih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan hidayah sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.